Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdahayu, NPM 2022-10098. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari video 1 sampai 6 mengenai analisis teknikal. Yang pertama itu video 1 membahas mengenai bagaimana analisa teknik itu ditemukan. Analisis teknik ini adalah analisis terhadap behavior atau perilaku pelaku pasar. Analisa teknikal pertama kali ditemukan pada tahun 1700 di Jepang. Lalu muncul teori yang dikemukakan oleh Charles Down yang menjadi dasar dari analisa teknikal modern. Adapun tiga konsep dasar mengenai analisis teknikal yaitu yang pertama, the market discount averaging, yaitu di mana pergerakan harga sudah mencerminkan semua faktor yang ada. Yang kedua itu ada price move in trend, yaitu di mana harga bergerak mengikuti tren yang ada. Yang ketiga, history repeats itself, yaitu di mana konsep ini membahas tentang perilaku manusia dengan menggunakan pola untuk mengidentifikasi suatu harga. Dalam analisis teknikal, harga saham dilihat dalam bentuk curve dan di mana ada dua akses atau sumbu yang harus diperhatikan, yaitu garis horizontal yang merupakan waktu dan vertikal menunjukkan harga. Harga ditampilkan dalam bentuk candlestick, dalam bentuk curve, dan candlestick merupakan gambaran visual dari harga yang memudahkan kita untuk melihat trend on pola di pasar. Tren merupakan kecenderungan arah pergerakan harga di mana ada tiga pergerakan, yaitu naik uptrend, turun downtrend, dan tidak naik dan tidak turun, yaitu sideways. Pada video kedua membahas mengenai salah satu konsep analisa teknikal yaitu support dan resistance. Definisi dari support ialah menyokong, karena pada support harga saham seperti tidak mau turun ke harga tertentu, seperti ada yang menyokong. Sedangkan definisi dari resistance ialah menahan, karena harga seakan-akan tertahan tidak bisa naik lebih tinggi. Support dan resist terjadi secara natural di pasar apabila ada perilaku pasar yang membeli atau menjual saham mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya support dan resistance, yaitu yang pertama, secara natural kita antri jual di harga tertinggi dan sebelumnya. Yang kedua, banyak yang melihat harga rendah sebelumnya untuk antri beli. Menurut studi ilmiah menyatakan bahwa support dan resistance itu ada dan valid. Menurut riset dan The Fed, Bank Sentral Amerika, yang menyimpulkan bahwa tren pergerakan memang sering bertemu interupsi perlawanan antara support dan resistance. Dapat disimpulkan bahwa akan ada perlawanan di area support dan resistance. Jika harga tembus, harga akan bergerak ke perlawanan berikutnya. Cara melakukan jual beli saham menggunakan support dan resistance yaitu dengan memperhatikan saat harga mendekati support dan resistance. A. Melakukan pembelian jika harga mantul. Yang kedua, lakukan penjualan saat harga mencapai resisten. Yang ketiga, cut loss harga jebol. Yang ketiga itu pada video ketiga membahas mengenai tren sebagai konsep dasar analisis teknikal tren. Dalam analisis teknikal mengacu pada kecenderungan pergerakan harga saham, ini adalah konsep dasar yang penting karena menentukan arah pergerakan harga dan dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan. Price momentum trend. Konsep price momentum trend menggambarkan kecenderungan harga untuk terus-menerus naik atau turun. Identifikasi tren. Tren tidak hanya terjadi secara umum di pasar, tetapi setiap emiten dan industri dapat memiliki trennya sendiri. Titik-titik identifikasi tren. Uptrend dapat diidentifikasi melalui high dan low yang terus tingkat, sedangkan downtrend melibatkan low dan low high
konsep reversal menghindari perubahan tren. Pada video keempat membahas tentang pengenalan volume dalam analisis teknikal. Volume adalah konsep penting dalam analisis teknikal saham. Ini mengukur jumlah saham yang diperdagangkan dalam suatu periode, memberikan gambaran tentang seberapa besar transaksi pasar. Cara penggunaan volume. Volume dapat membantu menentukan kekuatan pergerakan harga saham. Volume yang tinggi sering dianggap sebagai identifikasi bahwa institusi atau pelaku pasar besar masuk ke saham, menandakan keyakinan yang tinggi terhadap pergerakan harga, implementasi volume, dan praktek trading. Video kelima itu membahas mengenai pengenalan moving average atau MA. Video membahas penggunaan indikator teknikal yang umumnya digunakan dalam analisis saham, yaitu moving average atau MA. Terdapat dalam dua jenis yang dijelaskan, yaitu MA sederhana dan MA eksponensial. Cara menggunakan MA. Penjelasan diberikan mengenai cara menghitung MA, di mana MA adalah rata-rata saham dalam periode tertentu. Yang kedua, contoh praktek pembelian saham dilakukan. Contoh praktek pembelian saham dengan menggunakan MA. Contoh menggunakan 3 MA 50, 100, dan 200 untuk mengidentifikasi tren saham. Yang terakhir menjelaskan. Pada video ke-6 membahas tentang Fibonacci estimate sebagai alat analisis teknikal. Penggunaan Fibonacci sebuah alat dan analisis teknikal saham yang didasarkan pada urutan angka dan rasio matematika yang sering ditemukan di alam. Konsep resiko mengacu pada koreksi sementara dalam tren saham setelah terbentuknya puncak atau lembah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.